Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, kelas 28E, NIM 184724173. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai contoh analisis buku IPA di sekolah dasar. Pada kali ini saya akan mengambil pada kelas 4 dengan tema selalu berhemat energi. Analisis dilakukan dengan mencocokkan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tercantum pada Permendikbud nomor 24 tahun 2014 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. KI dan KD IPA pada kelas 4 tercantum pada lampiran 24 dengan KI dan KD yang tercantum pada buku guru. Selain itu, juga mencocokkan KI dan KD materi IPA yang berkaitan dengan tujuan yang tercantum pada buku guru dan materi IPA pada buku siswa. Hasil analisis yang dilakukan terhadap SKL yang tertuang dalam buku guru adalah belum dituliskan di SKL di dalam bagan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Selanjutnya yaitu materi IPA pada kelas tinggi, yaitu pada kelas 4, 5, dan 6 sudah berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran khusus, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Berbeda pada kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3 yang materi IPA-nya terintegrasi menjadi satu dengan mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia, sehingga di kelas rendah tidak terdapat mata pelajaran IPA. Lingkup materi pelajaran IPA pun sudah tercantum di dalam Permendikbud 21/2016. Buku teks tema 2 selalu berhemat energi pada kelas 4 sekolah dasar merupakan salah satu tema dengan materi intinya adalah materi pelajaran IPA. Tema 2 terbagi menjadi 3 subtema, yaitu subtema 1 sumber energi, subtema 2 manfaat energi, dan subtema 3 yaitu energi alternatif. Ketiga subtema dengan tema 2 juga mencantumkan materi IPA menjadi pokok sumber energi. Materi tersebut tersebar dalam 6 kali kegiatan pembelajaran dalam setiap subtemanya. Selanjutnya itu analisis mendalam dilakukan untuk melihat keberadaan materi IPA yang sudah dikemas menjadi tematik terpadu dengan materi lain seperti IPS, PJOK, SBDP, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Analisis keberadaan muatan IPA ini diperlukan karena jika dilihat dari KD.5 yang berbunyi mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Contohnya yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir. Dalam kehidupan sehari-hari, dan KD 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dengan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi. Secara umum materi IPA mendominasi pada tema ini, akan tetapi justru pada beberapa pembelajaran tidak tercantum KD IPA. Hasil analisis ditunjukkan dengan tabel berikut. Selanjutnya itu analisis pada subtema 1 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang bermuatan mata pelajaran IPA adalah yang pertama yaitu 1. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah percobaan, siswa mampu menyajikan hasil laporan pengamatan tentang perubahan
perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang ketiga, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Serta yang keempat yaitu dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan yang ada di bagan tersebut, yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, tidak melalui percobaan seperti tertuang dalam bagan halaman 1. Untuk tujuan pembelajaran kedua, kegiatan di dalam bagan sudah sesuai melalui kegiatan Ayo Membaca. Tujuan pembelajaran yang ketiga dan yang keempat yaitu kegiatan di dalam bagan menjadi suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu selain itu pula, materi IPA juga menumpang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menuliskan kembali informasi dari teks energi air yang berkaitan dengan energi alternatif di KD IPA buku siswa halaman 11. Pada pembelajaran ketiga, tujuan pembelajaran yang bermuatan IPA adalah 1. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi bentuk perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang kedua yaitu dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tertuang dalam bagan yang ada dalam kegiatan Ayo Membaca pada buku siswa halaman 22. Pada tema 1 pembelajaran 4 di dalam pemetaan bagan halaman 34 dan pada tujuan pembelajaran serta langkah-langkah pembelajaran tidak menggambarkan adanya muatan IPA di dalamnya. Dari hasil analisis subtema-tema tersebut, dari hasil analisis muatan IPA pada buku siswa dapat kita ketahui dari 18 kali pembelajaran pada tema 3 selalu berhemat energi, 14 kali pertemuan terdapat muatan IPA dan hanya 4 kali pertemuan saja yang terdapat muatan IPA. Di dalam pemetaan KD, di dalam bagang hanya 6 kali pertemuan saja muatan IPA muncul, dan di dalam bagan hanya 6. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru adalah melakukan perumusan indikator terlebih dahulu sehingga seluruh materi yang terdapat dalam kompetensi dasar dapat tersampaikan semuanya melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dengan pembelajaran tematik dalam buku siswa tema 3 ini pun belum tentu kita temukan pada pembahasan materi tentang energi alternatif, terutama energi nuklir. Pada materi pokok yang ada di dalam KD 3.5 jelas menyebutkan salah satu energi alternatif yang dibahas adalah energi nuklir. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan bahan ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui buku guru dan buku siswa pada kurikulum 2013, sehingga kesimpulan yang dapat diambil pada analisis ini yaitu pada tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, subtema 2 manfaat energi dan sumber, subtema 3 energi alternatif pada kelas 4 SD muatan IPA hampir terdapat pada setiap
kali pembelajaran. Dari total 18 kali pembelajaran, tema 2 ini hanya ada 4 pembelajaran yang tidak terdapat muatan IPA, yaitu pada subtema 2 pembelajaran 2, 4, 6 dan subtema 3 pembelajaran 4. Namun pada pemetaan KD terdapat dalam buku guru hanya ada 6 kali pertemuan yang bermuatan IPA yang tertulis, yang lainnya secara tercantum secara tidak tertulis dan bentuk KD, namun tertulis dalam kegiatan pada buku siswa. Selain itu, muatan IPA yang tidak tertulis juga berada dalam KD. 4. Namun pertemuan selain itu, muatan IPA yang tidak tertulis juga berada dalam KD. Tujuan pembelajaran dan kegiatan mata pelajaran lain seperti IPS dan Bahasa Indonesia. Akan tetapi muatan IPA tidak tercantum lebih banyak atau menumpang pada KD Bahasa Indonesia melalui teks berkaitan dengan IPA seperti energi air. Demikian contoh analisis yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.